dicari keterangannya, akhirnya saat di rumah sakit yang kedua ya bang, Oke. teman saya dipanggil Polsek Jatinegara untuk dimintai keterangan. Di situ teman saya disuruh untuk mengakui bahwa dia pelakunya. Wah, Iya, temennya tadi. iya. Itu nanti ini ada kesaksian teman saya untuk Oke. speak up ya. Dia akan menceritakan bahwa dia dibentak-bentak, dituduh bahwa kamu pelakunya. Dan belum pernah mengalami hal semacam itu. Jadi pada saat interogasi juga saya merasa ketakutan juga karena pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh penyidik ini jadi seolah-olah pertanyaan ini seperti pertanyaan jebakan, sehingga yang saya persepsikan seolah-olah ini saya menjadi tersangka gitu. Apa yang terjadi? Ini akan saya urus, tapi saya minta administrasi. Dia minta bayaran 15 juta sampai 30 juta tahun 2006. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, di hadapan saya telah hadir seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Seperti apa kejadian mistis yang dialami oleh narasumber kita pada malam hari ini? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Army. Wah, Halo Bang Ale. terima kasih Bang Army udah hadir di studio Jejak Backpacker. Sama-sama. Jadi perjalanan gimana nih Bang Army? Ya Tadi cukup macet. cukup macet ya. Cukup macet. Dengan keadaan ya Bang Army seperti ini mungkin Iya. agak ribet nggak sih Bang? Enggak, Kalau naik kendaraan atau naik Enggak. angkutan? Alhamdulillah enggak. Kalau Allah, untuk halal ya, lancar untuk alhamdulillah enggak ribet lah untuk kemana-mana gitu. Banyak yang nolong Bang ya. Banyak yang nolong, Banyak yang alhamdulillah. nolong, ya. Oke, Bang Army. Nah ini Bang Army ini mau menceritakan tentang apa nih? Kalau boleh tahu, sama nggak nih sama yang lain gitu? Cerita Bang Army ini nanti. Pada dasarnya saya akan menceritakan tentang kenapa saya seperti ini, tapi di sini saya lebih detail akan menceritakan motif pelaku dan kenapa saya didorong dan di mana keadaannya si pelaku. Oh, Gimana keadaan pelaku itu saat kita satu rumah sakit bareng. merinding, merinding banget. Anjir. Oke, kalau gitu Bang Army disimpan dulu aja ceritanya. Iya. Kita lanjut setelah ini ya. Tapi sebelum Bang Army bercerita lebih panjang lebar lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan, nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Oke, berarti ada yang dorong gitu. Ada ya. yang dorong, Bang. Penasaran pasti ya teman-teman. Oke, buat menyingkat waktu mungkin Bang Army langsung cerita aja ya. Iya. Oke, kalau aus nanti Bang Army diminum aja. Itu Siap, siap. bukan kosong, isi ada airnya ya. Iya, bukan properti ya, Bang. Bukan. Oke, kalau gitu silakan Bang Army. Jadi awal kejadian ini kan memang saya ketabrak kereta kan gitu kan. Ketabrak kereta tujuannya saya ngantar teman. Entah kenapa saat saya di stasiun di Jatinegara tiba-tiba ada orang itu dorong saya gitu. Kita nggak tahu semua motifnya apa. Kita nggak tahu tujuannya itu sampai dorong kenapa. Jadi
teman-teman apa ya, netizen yang lain nonton itu dikira teman saya yang dorong kita bercandaan gitu. Sebenarnya bukan. Jadi di sini saya menegaskan bahwa yang mendorong itu orang lain. Kita nggak kenal sama sekali. Oke. Iya. Kita pikir waktu itu setelah saya kejadian kecelakaan itu, kita berpikir semua, baik saya dan teman saya dan keluarga itu pikir orang ODGJ, Bang. Pikirnya orang ya ODGJ aja, dia brutal gitu aja. Tapi menurut saya itu sebenarnya itu motifnya ya sepertinya pengalihan aja. Pengalihan bahwa dia habis mencopet orang lain, lalu saya dijadikan pengalihan agar dia lolos. Ternyata malah jatuh bareng. Kejadiannya malah jatuh bareng. Kita satu rumah sakit bareng. Jadi awalnya kan saya datang ke stasiun Jatinegara. Saya nunggu tuh di peron gitu kan. Nunggu di peron. Setelah di peron, saya habis terima telepon. Teman saya masih berdiri agak sekitar 3 meter lah dari jarak saya nelpon. Begitu saya datangin teman saya, itu lari dari belakang, Bang. Lari. Teman saya pun melihat dia lari kencang, dorong saya sampai jatuh pas kereta melintas itu KRL. Berhenti dan mau jemput kan KRL itu. Saya sampai keseret sampai 5 meter lebih lah, sekitar 10 meter itu. Saya ditarik teman saya keluar, ditemukan di gerbong 5. Teman saya bingung, panik, yang jelas sangat panik sekali. Saya bangun, saya sadar itu. Saya bangun, lihat kondisi saya, kaki saya segala macam, udah hancur ini. Saya tiduran lagi. Kondisi si copet itu jatuh juga. Jadi saya jatuh di tengah, dia di samping. Yang saya lihat ya, saat itu. Karena waktu itu saya nggak pingsan. Saya lihat pelaku itu di samping kayak gitu. Nah, lalu setelah teman saya lihat saya ternyata masih hidup, kan dikira saya itu udah mati. Teman saya itu udah mati. Dibawalah pakai tandu. Itu pun saya dibawa nggak pakai mobil ambulan, pakai mobil penumpang. Orang lagi nganter keluarganya ke stasiun, dia menawarkan diri, ayo mas bawa ke rumah sakit gitu, terdekat gitu loh. Setelah dibawa di rumah sakit, saya langsung dirawat itu. Beberapa menit ya, hitungan menit, si copet itu juga diantar ke rumah sakit yang sama. Entah itu siapa yang antar pun teman saya nggak tahu gitu. Teman saya nggak tahu posisinya itu. Teman saya itu ini copet kok bisa satu ruangan gitu kan. Dia parah, dia juga kena tangannya, bahkan dia dipakai gip itu, pakai papan itu yang pakai kayu itu. Penuturan teman saya ya. Jadi saya bisa menceritakan ini kan setelah proses penyembuhan saya. Teman saya baru menceritakan. Bahkan setelah teman-teman saya datang yang dapat kabar saya kecelakaan itu pun menyaksikan juga banyak. Bahkan keluarga saya juga menyaksikan. Bahkan juga menyakiti si pelaku itu. Sampai dipisah sama susternya. Jangan-jangan Pak, nanti ini jadi masalah. Gitu. Datanglah polisi untuk menginterogasi teman saya. Karena situasi panik, polisi hanya menyaksikan aja, belum sempat untuk mewawancari detail teman saya. Jadi dia nunggu di situ bahwa siapa ini pelaku sebenarnya. Bahkan dikira itu saya yang pelaku. Yang si copet itu korban gitu. Setelah saya dirawat di situ, teman saya tetap ngawasin. Pelaku itu sempat bangun, Bang. Sempat bangun untuk meloloskan diri. Meloloskan diri, kabur lah intinya, kabur. Itu ditahan sama susternya. Dia udah sempoyongan, jalan mau keluar itu udah sempoyongan. Secara
logika aja dengan kondisi dia mau keluar aja udah ibaratnya jalannya aja susah, gimana? Itu nggak mungkin lah ibaratnya dia sampai keluar itulah. Satu hari di situ saya dipindah karena kondisi di ICU rumah sakit tersebut penuh dan saya membutuhkan suatu alat yang memang saya membutuhkan alat itu. Dirujuklah saya di rumah sakit lain. Si pelaku masih di situ. Di sini karena keluarga fokusnya ke saya, jadi nggak ada yang nungguin ini. Si pelaku. Justru si polisi ini yang nungguin. Ada salah satu polisi dan wartawan di situ. Karena kita boyong-boyong pindah ke rumah sakit lain, nggak fokus tuh apa yang terjadi di situ. Nggak fokus sama sekali apa yang terjadi sama pelaku. Yang namanya rumah sakit ya bang, itu kan pasti didata. Pasti didata. Orang saya masuk aja didata. Semuanya apa pasien yang masuk pasti terdaftar bahwa hari ini segala macam. Singkat kata, setelah 3 hari berlalu, pihak keluarga baru menghubungi rumah sakit pertama saya dibawa untuk menanyakan si pelaku. Pihak keluarga saya itu nggak langsung datang ke rumah sakit, tapi lewat telepon dulu gitu kan. Dengan kondisi si pelaku dan keluarga saya melihat bahwa pelaku itu nggak mungkin kabur lah, ibaratnya dengan kondisi seperti itu lah. Nggak mungkin, katanya nggak mungkin banget untuk kabur. Itu setelah ditelepon pihak keluarga saya ke rumah sakit yang pertama itu, rumah sakit itu nggak pernah mengakui bahwa ada pasien korban kecelakaan kereta api. Hanya saya dan sama anak kecil saat itu. Pihak rumah sakit tidak mengakui adanya pasien itu. Semua kaget keluarga. Kok bisa sampai seperti ini? Sedangkan setiap rumah sakit dimanapun pasti didata. Kita mau berobat atau apa, dari hal penyakit yang kecil aja pasti didata. Iya betul. Apalagi sampai seperti itu, sampai dikip, sampai dirawat. Kok bisa nggak didata? Apakah ini kelalaian? Yang jelas ada kesengajaan. Ini yang sangat janggal sekali, yang saya sebelumnya nggak pernah cerita di mana-mana. Kita bingung mau menjelaskan seperti itu gitu. Saksinya ada semua dari teman saya itu, kondisi pelaku, keluarga pun lihat, sempat bahkan melukai itu karena marah ya, karena pihak keluarga marah lihat. Jadi teman saya itu sambil nangis sambil nunjuk, itu yang dorong gitu kan. Keluarga marah semua pada, ya ibaratnya mau dipukulin gitu kan, dipisah sama suster. Kok bisa saat ditelepon nggak ada data sama sekali? Nah, kita kehilangan jejak nih. Tapi kita punya salah satu tas yang dibawa pelaku. Di dalamnya itu ada ijazah sama tiket pemberangkatan dia dari Jawa Timur ke Jakarta. Saya kecelakaan tanggal 5, dia berangkat ke Jakarta itu tanggal 2 atau 3 itulah yang seingat saya. Bulan Juni atau Juli ya, yang saya ingat lah. Intinya kecelakaan tanggal 5. Intinya 1 minggu itu dia baru di Jakarta, tas itu. Tapi rapat dari keluarga itu kan mempertanyakannya kan, ini tas pelaku atau tas yang dia copet. Bingung lagi kan. Iya. Udah kita kehilangan jejak itu kemana, motifnya apa.
Kalau menurut saya sih ya motifnya nyopet, pengalihan itu. Kesengajaan untuk pengalihan dirinya untuk menyelamatkan diri, itu aja. Dia kehabisan ongkos, dia nyopet, mau pulang. Itu sih, itu prediksi saya ya, analisa saya. Setelah kejadian itu, kita ngambil tas itu ya. Jadi sebelum kita mendapatkan tas itu dipersulit sekali, Bang. Pihak keluarga itu dipersulit lagi. Bahkan pihak keluarga itu jadi bapak itu kan guru, punya murid di Polda. Untuk bantu ngambil tas itu. Karena itu ditahan sama PT KAI Jatinegara di staf kantornya kayak gitu. Untuk apa kayak gitu loh? Untuk apa mereka nyimpan itu? Toh ini kan dijelaskan bahwa ini pelaku, tasnya pelaku. Yang anehnya lagi, setelah proses pihak keluarga mau pengambilan tas itu, pihak keluarga menjelaskan bahwa ada kejadian kecelakaan tanggal 5 segala macam ini. Di situ pun gak ada yang mengakui itu hanya saya yang kecelakaan, Bang. Tunggal. Tidak ada yang dorong ngomongnya. Saya jatuh dengan sendirinya katanya. Lah itu yang teman saya lihat. Yang teman saya lihat sendiri yang di rumah sakit itu siapa? Kalau dari pihak PT KAI itu ngomong nggak ada 2 korban, di sini hanya 1 korban dan itu Army. Itu kan yang tambah blunder lagi masalahnya. Tambah blunder lagi masalahnya. Ini gimana sih? Kok kejadiannya tambah blunder kayak gini? Ini jelas-jelas ada saksinya. Sampai teman saya itu dibawa untuk menjadi keterangan saksi di PT KAI, di kantor itu. Dicari keterangannya segala macam. Itu sama saya. Saya melihat kejadiannya, saya menolong teman saya sendiri dan memang pelaku itu satu rumah sakit. Kok Bapak bisa mengatakan bahwa tidak ada korban selain saya? Dua-duanya sama, rumah sakit dan di stasiun Jatinegara. Sama-sama tidak mengetahui. Gitu. Dicari keterangannya, akhirnya saat di rumah sakit yang kedua ya Bang, teman saya dipanggil Polsek Jatinegara untuk dimintai keterangan. Di situ teman saya disuruh untuk mengakui bahwa dia pelakunya. Wah, iya, temennya tadi. iya. Itu nanti ini ada kesaksian teman saya untuk speak up ya. Dia akan menceritakan bahwa dia dibentak-bentak, dituduh bahwa kamu pelakunya. Dan belum pernah mengalami hal semacam itu. Jadi pada saat interogasi juga saya merasa ketakutan juga karena pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh penyidik ini jadi seolah-olah pertanyaan ini seperti pertanyaan jebakan, sehingga yang saya persepsikan seolah-olah ini saya menjadi tersangka gitu. Sempat di BAP dia diperiksa 1 kali 24 jam kan itu kan. Langsung pihak keluarga kan juga ikut dampingin juga seperti itu. Ini sangat blunder sekali. Ada apa ini kayak gitu loh. Kalau memang ini disengaja atau dari ada pihak orang lain yang ingin mencelakai saya, kok tahu saya jam segitu saya ke stasiun Jatinegara? Kalau memang ini sengaja untuk mencelakai saya, kan ada tuh penonton itu sengaja itu dicelakain atau ini goib, Allahualam, saya nggak tahu. Yang jelas memang semua saksinya ada semua melihat bahwa pelaku satu rumah sakit sama saya di situ. Tapi kok kenapa endingnya itu pelaku melarikan diri? Data nggak ada di rumah sakit.
Polsek malahan menuduh teman saya sebagai pelakunya. Jatinegara juga tidak mengakui ada korban, 2 korban, itu hanya 1 korban, cuma saya. Itu yang menjadi keluarga saya bingung. Coba kita teruskan. Ya. Karena waktu itu murid bapak itu masa-masa jabatannya mau pensiun, dia hanya minta tolong ke teman-teman yang lainnya. Tapi karena hal apa jadi pending kayak gitu, akhirnya ketemu lagi pihak polisi yang interogasi teman saya. Apa yang terjadi? Ini akan saya urus, tapi saya minta administrasi. Dia minta bayaran 15 juta sampai 30 juta. Tahun 2006 minta 15 juta, 30 juta. Itu lumayan tahun segitu itu. Ini kan kejahatan, ini kan kriminal, termasuknya kan kriminal. Dengan sengaja dia mendorong, melukai kan. Kenapa harus yang diutamakan itu administrasi? Kenapa nggak ditelusurin dulu? Ijazahnya ada, ditelusurin segala macam. Itu yang membuat keluarga itu mundur. Karena belum apa-apa udah seperti itu, Bang. Jadi kenapa banyak pertanyaan, kok nggak diurus, kok nggak dilanjut? Karena memang kondisi keluarga saya fokus ke saya satunya itu, dan kondisi ekonomi finansial. Bingung mau bagaimana kayak gitu. Nggak ada solusi saat itu. Blunder lah. Apa yang harus dilakukan kayak gitu. Akhirnya oke, kita keep dulu. Kita cari jalan keluar. Kita datangin rumah sakit yang pertama itu kan. Benar-benar nggak ada data sama sekali. Ada 2 kemungkinan kan yang terjadi di situ, Bang. Dia kabur, dibawa, ditolong pihak keluarganya membersihkan semua datanya. Dan menutup semua yang terjadi di situ. Yang kedua, dia nggak selamat. Akhirnya dia nggak selamat dan dibungkus oleh rumah sakit sendiri bahwa tidak ada pasien untuk kepentingan dari rumah sakit lah. Karena tidak ada keluarga yang mengakui atau apa, tidak dijemput selama 3 hari, berarti kan udah milik rumah sakit. Paham ya teman-teman? Jadi di situ kalau dia pun, kita berpikir lagi di keluarga, kalau dia mampu, ngapain dia nyopet? Itu yang berpikir lagi gitu. Kalau dia ditebus, kalau dia menutupi semua, ngapain dia di Jatinegara nyopet? Hanya untuk pulang saja, hanya untuk ongkos. Kita kan karena prediksinya kan melihat ijazah bahwa dia orang Jawa Timur kan, karena kita melihat ijazah, Bang. Ijazahnya ada itu ya, dipegang keluarga. Nggak tahu ya sekarang masih ada atau enggak, karena udah lama banget. Berkas-berkasnya juga semua tentang saya memang udah disingkirkan sama bapak gitulah. Saat itu mencoba untuk mencari terus gimana. Akhirnya kita minta bantuan itu dari relasi. Dari relasi yang posisinya di Jawa Timur, termasuk teman saya, termasuk teman-teman keluarga saya itu, untuk mencari keterangan bahwa di alamat ini. Telusurilah ke sana, Bang. Lebih aneh lagi bahwa alamat itu fiktif di ijazah itu. Rumah kosong yang udah banyak alang-alang, palsu berarti ijazah ini.
kita nggak memperhatikan fotonya sama pelaku, kan kita nggak merhatiin saat itu, nggak kepikiran menyamakan foto itu. Tapi menurut keterangan keluarga, stempelnya di bawah foto, berarti kan dia nempel foto. Oke. Iya. Tapi kenapa alamatnya itu fiktif? Tetangga sekitar tidak mengetahui nama yang tertera di situ. Intinya kan dulu kan masih bisa ditulis pakai tangan kan, ijazah. Gitu. Itu yang terjadi saat penelusuran. Itu proses saya penyembuhan 3 bulan. Akhirnya almarhum ibu itu bilang sama bapak, udahlah pak, hentikan aja. Lagian ini masih blunder gitu kan. Tapi kakak-kakak saya masih penasaran gitu kan, masih kayak nggak terima gitu kan. Apa sih ini, siapa sih gitu kan. Ini siapa, pelaku ini mau apa gitu. Akhirnya pencarian itu dihentikan, tapi pihak kakak-kakak itu tetap mencari tanpa sepengetahuan almarhum ibu sama bapak gitu. Bener-bener nol besar hasilnya, rapi banget, kayak memang ini terstruktur gitu loh, Udah terencana. terencana sekali, terencana lah gitu. Satu, dari pihak rumah sakit tidak mengakui adanya pasien. Jatinegara mengakui bahwa saya adalah kecelakaan tunggal di situ, dan data yang fiktif. Logikanya ya bang, dia keluar rumah sakit itu harus melewati beberapa macam atau beberapa orang security utama, dengan kondisi pasiennya mungkin masih pakai pakaian pasien. Ngapain keluar? Itu aja udah sulit untuk meloloskan diri, walaupun nggak dijaga ya, nggak dijaga misalnya dari pihak keluarga kita ngawasin gitu, nggak. Itu pasti security akan nahan. Bapak mau kemana? Kondisi bapak masih sakit ya. Itu yang terjadi gitu. Memang keluarga meyakini, iya juga gitu kan. Teman saya juga sampai bingung itu, yang ikut saya, yang nemeni dia di rel kereta api stasiun Jatinegara itu. Kok bisa sampai lolos? Kok bisa dari pihak rumah sakit itu tidak meyakini bahwa ada pasien ini? Siapa sih ini? Apa sih rencananya gitu loh? Kok sampai bersih semuanya gitu loh? Jadi berbalik dari pihak kepolisian itu menuduh bahwa teman saya sebagai pelaku. Itu dari segi realita yang ada. Dari segi goibnya, itu jin kiriman bahwa untuk mencelakai saya. Dia wujud hanya menurut pandangan mata sekejap aja, hanya sekitar aja yang tahu, tapi yang lain itu nggak tahu kalau itu jin. Jadi yang mendorong itu ya makhluk halus. Itu dari segi goibnya. Runtutannya seperti itu. Karena memang di keluarga saya kan memang nggak tabu untuk hal mistik gitu, bang. Ibu profesi perias pengantin dengan persaingan yang gak jauh dengan hal-hal seperti itu. Nyerang ibu, kenanya saya. Itu yang jadi misterinya di situ. Yang jadi mistiknya itu. Sebenarnya tujuannya ke ibu, tapi saya yang kena. anak yang kena gitu. Kebetulan dari 4 bersaudara saya yang kena gitu. Dengan kejadian saya didorong itu.
itu hal goibnya. Karena memang hilang sama sekali, kayak Ditelan bumi ya. iya, maksudnya kayak memang saya kecelakaan tunggal aja gitu. Kayak saya menceritakan yang ibaratnya kata bahwa saya memanipulasi kejadian dengan teman saya bahwa saya didorong gitu. Kayak halusinasi aja saya berdua itu. Sedangkan ibu teman saya itu melihat juga. Kan karena waktu itu kan saya ke stasiun Jatinegara itu kan tujuannya mau jemput teman ibu saya, Bang. Iya, dari Brebes ke Jakarta. Jam 11 itu kita berangkat jam 10. Dulu saya masih tinggal di Pondok Bambu. Saya berangkat sama teman saya ke stasiun, nunggu ibunya. Itu awal cerita itu yang tadi di awal saya cerita. Sampai saya akhirnya tertabrak itu, ibu teman saya pun baru datang dari Brebes. Jadi benar-benar melihat saya, teman saya, ibu saya, itu teman saya Mas Iyang namanya, terus ibunya, itu satu mobil bareng. Saya dibawa sama orang baik itu ya, yang menolong saya itu, yang ngantar penumpang, bukan ambulan malahan. Anehnya lagi itu menyusul lagi si pelaku. Itu yang bawa siapa itu kita nggak ada yang tahu. Itu yang terjadi seperti itu. Jadi yang kita sesalkan itu dari pihak keluarga, dan setelah saya mendengar cerita dari setelah saya proses penyembuhan itu ya Bang, proses penyembuhan dari saya kecelakaan itu kan, jadi saya alhamdulillah waktu itu cukup nggak cukup lama, saya sebentar melalui proses itu. Di rumah sakit pun yang kedua itu saya hanya sekitar mungkin setengah bulan lah, kalau yang saya ingat ya, setengah bulan, 2 minggu lebih. Saya di 3 ruangan, ICU, intermedi, ICU di intermedi, terus baru di ruangan. Jadi yang intermedi pengawasan khusus, karena memang saya itu kan luka besar dan mengalami sering tiba-tiba koma kritis gitu. Nah, saya harus diawasin penuh saat itu. Jadi saya terbaring di kasur itu, perawatnya di depan saya. Dia sambil itu ruangan perawatan khusus. Ruangan perawatan khusus itu saya diawasin penuh karena tiba-tiba saya kayak sering lepasin infusan sama selang sendiri. Tanpa sadar. Itu mungkin reaksi dari bius ya. Obat itu karena memang waktu itu saya disuntik morfin. Iya, disuntik morfin dengan kondisi badan yang panas. Refleks saya belum bisa duduk itu bisa jadi duduk. Jahitan saya lepas. Infus segala macam saya lepas semua, selang sini segala macam, oksigen saya lepas semua, sampai teman saya yang nunggu itu ketakutan gitu kan. Pihak keluarga akhirnya mulai mengalami putus asa untuk menelusuri si pelaku itu. Karena dari segala upaya udah kita lakukan, kecuali yang pihak kepolisian itu ya. Ini saya mengatakan oknum aja sih ya mungkin ya. Nggak semuanya kan pihak kepolisian seperti itu. Jadi kenapa sih kita kecewanya kok mereka malahan nggak membantu dulu, nggak menelusuri dulu, nggak secepat langsung. Kenapa harus minta administrasi?
Ini kan kriminal gitu. Kenapa harus ditunda-tunda? Gitu. Begitu juga dengan rumah sakit. Dengan kondisi saya yang virus racun udah naik aja, harus nunggu administrasi baru saya diamputasi. Saya kan amputasi 2 kali, Bang. Yang pertama, di rumah sakit yang pertama, pertolongan pertama karena pendarahan, langsung amputasi. Oke. Mereka mungkin penyelamatan pertama nggak bersih ya, jadi nggak begitu bersih, karena menyelamatkan pertama kan pendarahan gitu kan, pendarahan hebat kan. Saya koma kritis itu di rumah sakit pertama, di rumah sakit kedua juga koma juga, kritis juga memang. Berterus-terusan saya makanya sampai ke ruang intermedi itu diawasin. Itu saat dibawa ke rumah sakit kedua itu diperiksa, dicek, di ronsen, katanya racun udah naik. Tapi siapin administrasi dulu 15 juta juga untuk amputasi. 12.500.000 sampai 15 juta ya, yang saya ingat dari pihak keluarga itu. Jadi kenapa sih harus seperti itu gitu loh di negeri ini gitu? Kenapa nggak mengutamakan keselamatan dulu untuk di rumah sakit? Kenapa di kejahatan dan segala macam pelayanan masyarakat itu administrasi dulu? Kenapa nggak gercep untuk melakukan hal itu? Mereka kan ditugaskan itu kan untuk membantu. Apa ketakutan dari pihak kita nggak membayar atau apa? Masih bisa dibantu dengan asuransi dan lain-lain kan? Masih dibantu. Yang jelas pasti pasien itu mengusahakan untuk melakukan administrasi bagaimanapun caranya. Begitu juga ke pelayanan untuk ke pihak berwajib. Pasti bagaimanapun kita mengusahakan lah untuk memberikan kontribusi atau administrasi itu. Tapi lakukan dulu pelayanannya gitu. Lakukan dulu kewajibannya gitu. Kenapa harus ya ini administrasi dulu baru kita urus? Kenapa harus seperti itu gitu loh. Itu yang disayangkan kayak gitu. Kenapa orang-orang kecil mau berobat di rumah sakit segala macam pada ketakutan karena seperti itu mungkin. Dia tidak mampu segala macam kayak gitu. Nggak tertolong, yang terjadi nggak tertolong. Yang di pihak berwajib juga nggak tertolong juga. Itu yang disayangkan saat itu sama keluarga saya itu. 1 tahun itu berjalannya 1 tahun, jadi saya kejadian 2006 2007 itu berkutat dengan membicarakan dengan pelaku ini apa gitu. Sampai akhirnya memang ya pihak keluarga itu kalau bahas pelaku memang nggak di depan saya. Waktu itu memang takutnya saya itu trauma. Tapi di belakang itu kan saya sebenarnya tahu gitu kan. Nah, dampak-dampak apa yang terjadi setelah saya kecelakaan itu, Bang? Banyak hal-hal yang merubah hidup saya, yang pasti banyak sekali ya. Dari segi mental, dari segi kebiasaan saya yang lain-lain, dari saya pernah membenci Tuhan saat itu selama 1 tahun. Dulu saya itu orang yang skeptis, tidak percaya dengan hantu setan gitu kan. Kalau teman-teman ngomong itu ada pocong, nggak apa-apa, nanti saya bikin bantal buat tidur kayak gitu. Saya selalu jawab seperti itu. Pada dasarnya kalau kita orang skeptis itu saat itu ya yang saya alami ya, sebelum saya kecelakaan sama setelah kecelakaan. Orang yang suka meledek atau skeptis itu ya yang tidak percaya adanya hantu seperti itu.
itu ada cara lain untuk menggoda mereka, karena iblis setan itu nggak akan pernah berhenti menggoda. Dia boleh bilang saya skeptis segala macam kuntilanak, pocong atau apa, tapi dia digoda dengan hal lain, perempuan, judi, mabuk. Orang yang skeptis seperti itu, dia akan digoda dengan 3 itu. Minuman, mabuk-mabukan, apapun itu. Perempuan, judi, itu digoda seperti itu. Orang skeptis. Bisa dibuktikan. Setan-setan juga ya. Setan, karena setan itu lebih pintar. Ini orang skeptis. Saya tunjukin nggak bakalan takut. Tapi saya punya cara untuk menyesatkan kamu. Kejadian kecelakaan itu setelah saya koma dan saya mati suri itu, di channel lain saya menyebutkan pindah alam ya. Di channel ini saya sama aja sih pindah alam sama itu. Banyak perubahan yang saya alami kayak gitu loh. Banyak perubahan yang saya alami, banyak hal-hal mistik yang saya alami gitu loh. Kayak melihat hal-hal kayak kuntilanak, pocong atau apa, itu untuk orang-orang yang bisa melihat itu basic bang, itu basic awalan itu, lihat itu setan yang benar-benar yang sebenarnya adalah yang menyesatkan kita. Mereka itu basic, hal kecil untuk menakuti kita aja, tapi yang benar-benar setan yang sesungguhnya itu ya kesombongan yang ada di diri kita. Karena setan kan itu kan kekurangannya dia karena sombong. Dia lebih taat sama Allah waktu itu. Dia pintar ngaji sebelum kita. Tapi dia sombong sama seperti kita. Itu yang mereka ajak. Yang mereka ajak segala macam. Saya itu setelah melewati hal itu, saya sampaikan itu kayak hidup di 2 alam gitu bang. Misalnya di sini itu cuma ada meja, tapi di alam sebelah itu ini bisa pohon ada di sini, ini ada di sini. Jadi orang-orang yang abang pernah lihat di jalan ya, ODGJ itu, dia mengalami 2 kehidupan seperti itu. Yang belajar ilmu seperti itu. Alam yang asli di dunia dia lihat, alam yang sebelah dia lihat juga, bingung dia. Di sini ada tiang, di alam lain ada tiang, di sini nggak ada tiang. Dia minggir sendiri tiba-tiba. Kok aneh ya orang itu, tiba-tiba minggir dia tiba-tiba ketawa karena dia melihat hal seperti itu. Segala macam yang punya penglihatan seperti itu, yang saya alami seperti itu, buat saya itu bukan kelebihan sih, menurut saya pribadi ya. Karena banyak orang ngomong, wah kamu punya kelebihan, bisa melihat ini. Bagi saya enggak. Orang punya kelebihan itu ya apa yang kita lakukan. Nyanyi, main gitar, kita bisa berkarya atau apa, itu kelebihan. Bisa melihat kok kelebihan dari Allah kayak gitu. Itu ujian dari Allah, bukan kelebihan. Itu menguatkan iman kita, gimana kita menghadapi itu. Kalau kita mempercayai dia, berarti iya kamu masuk dalam golongannya kan. Itu yang saya pelajari selama saya bisa melihat seperti itu. Itu yang menguatkan saya. Setiap hari itu saya dibisikin dengan hal-hal yang, apa sih mereka itu yang minta sempurnakan saya. Saya tidak sempurna di dunia, saya mati tidak sempurna. Itu bukan manusia bang.
itu jin untuk menyesatkan kita agar meyakini dia. Oke, saya bantu misalnya ya. Oke, kamu siapkan ini. Kamu siapkan ini. Ujungnya apa? Siapkan saya. Siapkan saya. Saya harus menumbalkan orang untuk saya sempurna agar saya tidak ada di dunia, saya kembali. Alasannya kan begitu. Selalu begitu di mana-mana. Yang sering terjadi. Itu yang saya alami waktu itu. Saya berontak dengan diri sendiri seperti itu. Saya bingung untuk apa yang saya harus lakukan karena saat itu saya sedang di fase tidak percaya sama Allah gitu. Karena saat waktu kejadian itu kan saya benar-benar lagi di fase ingin membenahi diri gitu. Kok saya malah diberikan seperti ini gitu loh. Ibaratnya mending lebih baik saya kayak yang biasa aja, kayak dulu-dulu aja, nggak pernah sholat, baik-baik saja nih saya. Kok setelah saya mendekatkan kok saya malah seperti ini, benci dong, manusiawi. Oh, ternyata nggak ada Tuhan. Itu yang membuat sugesti saya bahwa iblislah yang masuk ke diri saya seperti itu. Saya diberikan penglihatan seperti itu, bukan yang dibuka mata batin ya, sama paranormal atau apa segala macam. Ya yang mewujudkan itu ya iblis sendiri, karena mereka punya tingkatan untuk bisa masuk ke kita. Jadi mereka itu ya, alam gaib itu melihat level kita, Bang. Apa yang harus saya lakukan sama orang ini? Itu punya level masing-masing. Setan itu, iblis itu, jin itu punya tingkatan masing-masing. Kiai setan itu akan menggoda yang lebih pintar dari kiai itu. Sama. Ekonominya diberantakin dulu. Ketemu kiai yang lebih mapan, dia tergiur. Seperti itu contohnya. Jadi tamak segala macam. Itu tugas mereka itu nggak akan pernah habis. Itu janji dia sampai kiamat. Nah, itu yang terjadi seperti ini. Jadi apa yang orang bilang bahwa kamu punya kelebihan atau dikatakan indigo segala macam, wah itu anugerah. Bukan, itu ujian. Allah kasih. Bagaimana cara kamu memperbaiki dengan kamu diberikan ujian seperti itu? Kamu gunakan untuk apa? Tapi sebagian semua digunakan untuk semaunya. Ada yang komersil, ada yang untuk memanfaatkan orang lain. Dengan kelebihan itu saya bisa membaca Anda punya kodam segala macam. Orang kan paling seneng, Bang, kalau di kayak gituin. Wah, masnya ini punya kodam nih dari kerajaan. Iya, itu seneng. Orang rata-rata seneng kalau disegituin. Wah, masa sih? Iya, abang itu punya kelebihan seperti ini sebenarnya. Itu sebenarnya secara langsung itu ajakan untuk meyakini orang itu. Mereka kan seperti MLM. Iya. ngajak itu. Seperti dia mau ngajak seperti ini, perbuatan ini kayak itu. Tetap dia ingat sama Allah, tapi dia alihkan dulu. Apa nih yang lemah di diri manusia ini nih? Oh,
Saya jadikan dia ini ahli spiritual. Ahli spiritual kan seperti konsultan gitu kan. Dia apa sih yang sering ditanyakan oleh klien atau pasien ke spiritual? Harta, tatah, wanita, penglaris, pesugihan, pelet. Udah 3 ini, dan itu udah makanan sehari-hari ahli spiritual. Udah nggak kaget, udah biasa. Dia udah tinggal ngeliat karakter pasien aja. Oh, ini ada duitnya, oke, saya lamain nih. Kalau tidak manjur, dia nggak akan komplain. Dia paling ngomong, dukun ini nggak manjur, pindah lagi. Itu yang terjadi. Itu SDM orang-orang yang ada di negeri ini seperti itu. Ada duitnya, nggak ada duitnya, nggak langsung to the point. Kayaknya Mas susah nih, Mas terlalu berat kayak gitu loh. Sebenarnya Mas bisa menggali sendiri tanpa saya. Alasannya kan seperti itu. Nggak ada duitnya. Kalau ada duitnya terus diulur. Siapin ini Mas. Nanti Mas malam Jumat nanti kesini lagi. Kita bikin ini. Itu skenario dia bikin plot segala macam itu untuk uang, penggandaan lah segala macam lah, pesugihan lah segala macam. Apapun yang ada di sini itu nggak akan pernah berhasil. Salah satu yang ada di sini, misalnya di salah satu gunung yang melakukan hubungan intim, nggak ada yang sampai 7 kali, 5 berhenti. Nggak ada. Loyo ya. Ya loyo. Maksudnya bukan masalah loyo atau enggaknya sih. Tapi nanti kalau udah ke 7 kali ada alasan lagi. Dari 10 0, berapa persen lah yang berhasil. Itu tipu daya setan itu loh. Kenapa harus berbeda pasangan kayak gitu kan? Emang dia tahu kita nikah sama ini? Kita bisa aja bawa suami istri, ini orang lain. Apa tahu? Oh, setannya tahu gitu. Apa setannya ngomong sama kuncenya? Itu suami istri gitu. Gak bisa gitu. Tuker kayak gitu. Itu adalah manipulasi mereka untuk menyesatkan kita aja. Itu yang saya pelajari. Saya mengalami hal spiritual seperti itu. Dari hitam, abu-abu sampai akhirnya saya ketemu sama tukang urut. Jadi tulang punggung saya, ekor saya itu bengkok bang. Ada hasil ronsenannya masih nyimpan kayaknya saya itu. Saya divonis sama dokter itu nggak bisa duduk, seumur hidup. Nggak bisa duduk. Jadi waktu awal saya duduk itu bergetar gitu. Harus saya tahan pakai tangan. Nggak kuat. Berbaring lah, tidur lagi gitu loh. Duduk nggak bisa. Jadi selama 3 bulan proses penyembuhan itu makan, BAB, buang air kecil itu di kasur. Nggak bisa duduk sama sekali. Nggak sama sekali nggak bisa. Tiduran aja terus. Tiduran 3 bulan itu. Kan saya kan jadi dari kita lanjut di rumah sakit yang kedua kan saya dirujuk lagi. Jadi 2 minggu saya dirujuk lagi di Tegal, rumah sakit Tegal gitu kan. Itu saya divonis untuk operasi gitu kan. Harus operasi maksudnya. Saya ngomong sama almarhum ibu gitu kan. Bu, kenapa saya harus operasi semua gitu loh? Nggak ada cara lain gitu kan. Pengobatan tradisional kan, ayo ya udah. Yang penting kamu tahan dulu dan dengan itu setiap malam saya sakit yang sangat amat luar biasa karena udah nggak ada doping lagi istilahnya yang saya biasa mungkin di morfin saat di rumah sakit itu udah
nggak tersedia lagi dan kayak semacam nyandu gitu, sakit, tulang itu sakit banget, panas. Jadi di punggung saya itu panas, setiap malam itu panas, sakit yang ibaratnya saya nggak bisa teriak, nggak bisa mengeluh kayak gitu kan. Iya, saya diem waktu itu. Kalau masalah mental memang alhamdulillah saya udah menerima dengan keadaan gitu lah. Yang lama itu mengembalikan kebiasaan. Itu yang lama. Kebiasaan yang dulu saya jalan, yang saya bisa aktivitas segala macam, itu perlu proses. Susah ya untuk adaptasinya, Adaptasi lama ya, dalam lama. waktu yang lama. Dalam waktu yang Tapi lama. itu maaf, Bang Armi, itu dua-duanya diamputasi. Dua-duanya amputasi. Berarti itu tadi pakai kaki palsu, Pakai kaki palsu. tapi aman jalan. Maksudnya masih lancar. Lancar, aman, pakai tongkat, walaupun pakai tongkat kayak gitu. Tongkat 1, 2. Tongkat satu, tongkat tangan. Dulu waktu pertama itu malah saya nggak pakai tongkat. Pernah saya nggak pakai tongkat karena mungkin karena saya cari safety sekarang, berumur juga, cari amannya aja lah, cari nyamannya aja, gitu kan. Dulu nggak pakai tongkat saya jalan. Pakai tangan. Iya, pakai kaki, maksudnya pakai kaki palsu tapi tanpa tongkat jalan. Oh, Iya, jalan. dua-duanya ada keseimbangan. Mohon maaf, ini sampai betis aja. Yang sebelah kanan di bawah lutut, di sebelah kiri di atas lutut. Oh, Iya. berarti Jadi benar-benar kelindes dan langsung hancur gitu ya di. Kalau pas waktu terlindas itu posisi kaki itu masih utuh, tapi dagingnya itu udah koyak-koyak gitu, terus tulangnya udah patah, udah putus gitu. Tapi masih nyambung semua, nggak langsung putus di situ ya lokasi, tapi diamputasi di rumah sakit gitu kan. Malam dimakamin di Bekasi Timur itu kan. Ada cerita waktu makamin kaki itu di Bekasi Timur itu. Jadi penjaga makamnya itu taunya itu bayi. Jadi kakak saya kan bawa surat jalan juga, agak takut gitu, Bang. Ya karena bawa kaki kan, bawa surat jalan kan gitu kan. Sebelum mau menjelaskan sama kuncennya itu, dia langsung nyolatin aja gitu. Nah, kakak-kakak bingung loh. Ini kaki disolatin juga ya kan, ini bukan jenazah gitu kan. Oke mas, udah. Ya udah ikutin aja lah. Keluarga ikutin. Setelah itu langsung dimakamin, terus langsung si kuncennya ngomong, ini namanya siapa ya? Ini sebenarnya kaki pak, kayak gitu, ngomong kayak gitu. Oh, kaki ini dari tadi gitu kan, dibungkus kain kafannya kan rapat gitu kan. Dia nggak merhatiin wajah gitu kan, mungkin apa ya, langsung nyolatin aja, langsung dimakamin aja. Oh ya udah, keadaannya orangnya gimana sekarang kayak gitu kan. Ya masih di rumah sakit dirawat gitu. Terus ya udah kita doain selamat aja itu. Itu di Bekasi dimakamin itu. Nah, dari proses itu akhirnya saya pulang. Di Tegal saya rawat jalan di rumah. Saya masih terbaring itu, saya ada salah satu teman ibu itu memperkenalkan dia pintar ngurut gitu loh. Pintar ngurut dan dia punya kelebihan juga, Bang. Punya kelebihan untuk diri sendiri, untuk bidangnya dia sendiri. Jadi memang dia itu membantu melihat orang. Justru itu yang ahli-ahli spiritual yang sebenarnya. Dia nggak akan pernah komersil untuk membantu orang gitu loh. Tapi diurutnya sih memang ya tetap bayar, tapi ngomong seikhlasnya gitu. Saat saya kedatangan orang itu, mohon maaf sebelumnya, dia udah almarhum. Mungkin sekarang diganti sama anaknya. Tapi saya nggak tahu jelas detailnya karena udah lama banget kan. Itu begitu datang ke kamar saya,
pegang badan saya, dia itu langsung istighfar, astagfirullahaladzim. Kayak ngerti yang di badan saya itu gelap, jahat. Ini kalau nggak diarahin ini saya jahat gitu. Padahal di dalam diri saya nggak mau seperti itu, karena saya selalu menganggap ini bukan kelebihan gitu. Ini justru ujian, saya semakin berat kalau saya dikasih ujian seperti ini, saya dikasih kemampuan seperti ini, ujian saya tambah berat gitu loh, yang saya tanggung gitu loh. Bukan takut karena apa-apa, takut karena saya tidak amanah. Apa yang Allah kasih ujian seperti itu bukan kelebihan menurut saya ya. Mungkin di luar sana masih menganggap itu sebuah kelebihan gitu. Akhirnya dia bikin bukan bikin, maksud saya akhirnya dia kasih saya amalan. Kasih saya amalan untuk saya ibadah. Saya tetap menampik itu. Karena posisi saya itu masih berontak dengan kondisi saya. Saya masih menanyakan, ya Allah kenapa saya? Gitu. Tapi itu saya rasakan sendiri tanpa saya berkeluh kesah. Tanpa saya harus ngomong-ngomong, tanpa saya harus ngomong-ngomong sama keluarga gitu. Ngomong sama keluarga bahwa saya seperti ini merasakan. Saya sama sekali selama itu nggak pernah cerita apa yang terjadi di saya. Keluarga hanya tahu saya kecelakaan terus udah. Apa yang saya alami itu saya nggak pernah cerita. Itu terbukti dengan kakak-kakak saya bahwa saya tuh nggak mudah untuk bercerita saat itu. Bahkan teman terdekat apa yang waktu itu saya temenin dia di stasiun itu, yang saksi saya melihat kejadian saya itu, yang bersama saya itu, sahabat saya itu pun saya nggak cerita dengan kondisi saya seperti ini saat itu. Bahkan saat saya koma, mengalami pindah alam itu yang saya alami itu, orang yang pertama saya ceritain itu almarhum ibu. Malam-malam ibu ke kamar nangis kan, ibu masih ya ibaratnya seorang ibu melahirkan saya dengan kondisi normal, kok sekarang jadi gak ada kakinya gitu. Malah saya yang nyabarin ibu, bu sabar ya bu, malah kayak gitu kan. Ibu ketawa terus, bu ada sesuatu yang mau Army sampaikan kayak gitu. Apa kayak gitu kan. Saya ngalamin kayak gini bu. Waktu saya koma itu saya lihat badan saya sendiri, saya pindah alam, dan saya diperlihatkan saya waktu kecil, sampai dari awal jalan sampai akhir balik, sampai saya itu dewasa, remaja maksud saya. Dan itu bang, itu kesalahan semua, dosa-dosa semua itu. Ibu saya langsung astagfirullahaladzim, istighfar. Ya udah, nggak usah kamu ceritain dulu, tunggu waktu. Ibu yakin ada waktunya kamu untuk cerita suatu saat nanti, entah kapan. Tapi ada waktunya kamu menceritakan ini ya. Kenapa bu harus saya ceritakan? Kenapa nggak jadi konsumsi pribadi aja kayak gitu? Ada tugas kamu untuk mengingatkan sesama manusia bahwa sesuatu yang akan terjadi seperti ini, perbaiki hidupmu gitu. Perbaiki sholatmu, Allah akan perbaiki hidupmu. Perbaiki ibadahmu, Allah akan perbaiki. Setelah 1 tahun saya melakukan mengalami kejadian spiritual saya, seperti halnya saya melihat hal-hal
goib, apapun itu, yang akhirnya saya meringkas semuanya bahwa ini adalah misi tugas iblis atau setan untuk menyesatkan saya. Saya akhirnya membuka amalan itu yang dikasih sama tukang urut itu, yang tapi dia bukan tukang urut biasa itu bang, dia memang ahli tulang itu. Saya udah mulai ibadah dengan cara tidur, itu hati tenang bahwa iya, Allah punya rencana lain gitu. Kalau sedih itu bisa mengembalikan keadaan kita, apapun itu, saya akan sedih. Ternyata tidak ada gunanya saya sedih, ataupun saya punya kelebihan itu. Dengan sendirinya itu saya melupakan hal itu, dan sendirinya tertutup semuanya. Fokus ibadah saat itu. Walaupun masih bolong-bolong saat itu kan, tapi saya mencoba untuk mendekatkan diri bahwa Allah itu punya rencana untuk saya. Dan akhirnya apa yang dikatakan ibu benar, bahwa akhirnya saya bisa menceritakan ini untuk berbagi cerita, salah satunya di channel Jejak Backpacker. Terima kasih sudah memberikan kesempatan saya untuk berbagi cerita di sini. Jadi begitulah motif apa yang jadi pertanyaan teman-teman netizen ataupun penonton Jejak Backpacker, bahwa pelaku itu benar-benar terstruktur sekali. Jadi benar-benar kita kehilangan jejak sama sekali. Kalaupun sekarang mau diusut lagi, kembali ke nol lagi, mengembalikan dari nol lagi data-data itu. Ya itulah bang yang. Tapi itu nggak ada CCTV di area stasiun itu bang? Tahun itu nggak ada. Belum ada ya? Belum 2006 nggak ada. Nggak ada. Jadi semuanya saksi mata. Banyak yang ngomong, oh itu masa nggak ada CCTV-nya sih? Iya. Saat itu belum ada. Oke. Jadi saat itu masih liar. Karena waktu itu KRL itu penumpangnya masih di atas. Masih di atas, iya betul. 2006 ya. 2006 masih liar, itu masih liar. Masih pedagang asongan aja masih bisa masuk. Waktu itu kan saya cari pedagang asongan waktu itu. Terus lihat ke belakang bahwa ada pedagang ada yang dorong itu. Itu sih yang itu setelah si pelaku diduga Iya. pelaku ini nggak ada, berarti itu udah close case sampai di 1 tahun setelah kecelakaan itu. Iya, jadi 1 tahun pencarian itu, jadi kan banyak teman-teman ngomong, kok kenapa nggak diusut, kenapa? Pihak keluarga udah mencoba mengusut. Yang terjadi itu yang saya ceritakan, keadaan ekonomi keluarga saat itu memang benar-benar lagi minim, dan disuruh bayar administrasi untuk ngusut itu, nggak ada pilihan lain gitu loh. Ibaratnya kan bisa pinjam dulu atau dibantu segala macam, itu tambah mumet nanti. Karena itu nggak satu kali untuk bayar, nanti ada bayar lagi, nanti ada terus-terusan aja terus. Padahal berarti pada tahun di 2006 itu sampai dan sekarang di tahun 2025, berarti oknum-oknum itu sama aja ya? Oknum-oknum itu sama aja mah. Iya, jadi ada uang kerja, nggak ada uang nggak kerja. Iya, ada uang jalan, nggak ada uang jalan-jalan. Tapi kalau misalkan kasus ini diangkat kembali, Bang Army, siap? Saya akan melibatkan keluarga lagi. Berarti kan emang benar-benar dari nol banget ya? Nol lagi.
Kita karena kan gini, semua kan udah pensiun, baik perawat, Iya, mungkin dokternya. Makanya kan ngapain suruh datang dokternya? Ini 2006 gitu kan. Bahkan penonton pun masih kecil-kecil waktu Iya. itu. Dan ini akan menjadi sangat sulit sekali pasti. Sangat sulit sekali. Sangat sulit sekali. Membongkar ijazah pun kakak saya ada betulnya juga. Iya, kalau itu milik pelaku. Kalau enggak, dia hanya pasang foto doang. Sama ganti nama, ditutup. Dulu kan masih sistemnya fotokopi gitu bang, jadi ditutup nama-namanya gitu, di foto jadi kosong, jadi tulisan tangan. Kalau sekarang kan pakai ketikan kan, model ijazahnya kan. Dulu kan masih pakai tangan tuh. Ya itu, ya kalaupun misalnya diusut kembali ya butuh waktu lama. Karena harus mencari data-data lagi gitu loh. Yang sedangkan itu bapak udah, ya mungkin orang tua juga ada, malahan justru yang trauma itu orang tua, keluarga. Bahkan yang sangat trauma ya juga teman saya kayak gitu loh. Alhamdulillah saya nggak, sama sekali nggak trauma. Alhamdulillah saya dikasih mental yang cukup cepat ya, maksudnya nggak butuh waktu lama. Itu sih yang menurut saya. Oke, Bang Armi ya. Menghadapi hal kayak gitu bukan untuk mengembalikan trauma kita harus dalam jangka waktu yang sangat lama pasti Bang ya. Iya. Gitu. Kebayang sih, saya juga udah kebayang gitu betapa pada tahun itu Bang Armi begitu terpuruk semuanya, mungkin impian semua jadi hancur pada saat itu Bang ya. Benar-benar hancur semuanya. Dampaknya juga ke keluarga juga. Benar-benar kita istilahnya lagi dibersihkan, benar-benar dibersihkan dari nol semua, habis. Oke, Bang Armi, dari cerita ini mungkin Bang Armi bisa simpulkan apa yang dapat disimpulkan dari cerita ini. Pesan-pesan saya itu buat teman-teman yang mengalami musibah apapun ya, apapun itu musibahnya, entah itu secara fisik, secara ekonomi gitu loh, ataupun secara rumah tangga. Kalau ada pintu masuk, pasti ada jalan keluar. Ada sesuatu yang harus kita benahi, ada sesuatu yang memang kita harus introspeksi diri gitu, bahwa segala sesuatu itu bukan orang lain yang salah, tapi kita introspeksi ke diri kita sendiri, bahwa apa yang udah kita lakukan, entah itu kita udah menyakiti orang lain ataupun kita sudah berbuat jahat sama orang lain. Itu sih, introspeksi diri bahwa ya ini salah yang saya lakukan, saya untuk membenahi diri. Karena kalau kita sedih, yang tadi saya katakan, kalau kita sedih itu bisa mengembalikan semua keadaan, saya ajak sedih. Kalau sedih itu bisa menumbuhkan kaki saya dari dulu udah sedih, biar tumbuh terus jadi ada kakinya gitu. Jadi kalau itu nggak bisa mengembalikan rasa kecewa, sedih itu nggak bisa mengembalikan, buat apa kita sedih? Itu sih pesan-pesan saya. Oke, Bang Armi, terima kasih. Oke, JPKers, itu tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita, Bang Armi. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker dan channel YouTube Ale Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0852 1234 5683 atau di 0858 47683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Armi, terima kasih buat waktunya ya. Ngomong-ngomong tentang khodam, Bang Armi mau lihat khodam saya nggak? Iya, khodamnya itu apa? Katak loncat.
Enggak. Jadi dari tadi udah ngeliatin Bang Army dia. Ini khodam saya. Oh iya. Nah ini selalu saya bawa setiap podcast. Selalu di bawah itu ya. Iya. Sampai jumpa.